warahmatullahi wabarakatuh. Here I will present the definition, purpose, and function. Definition. The text often tells you about how something works or why something happens. Nah, jadi teks eksplanasi adalah teks yang memberitahukan bagaimana sesuatu bekerja atau mengapa sesuatu terjadi. Di dalam tulisan, teks eksplanasi bersifat non-fiksi untuk menjelaskan sesuatu. Non-fiksi artinya itu tidak bersifat fiksi tetapi menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta atau kenyataannya. Sehingga kita dapat menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta di lapangan atau sesuai dengan kenyataan. Purpose and function. Number 1, provide information to the reader. Selain bersifat memberikan informasi, teks eksplanasi juga berfungsi untuk memberitahukan informasi kepada pembaca. Misalkan nih, isi beritanya teks beritanya tentang banjir. Nah, pembaca akan mendapatkan informasi tentang banjir, mau itu kronologi, penyebab, atau alasannya. Number 2, to education. Selain berfungsi untuk bersifat untuk memberikan informasi, teks eksplanasi juga bersifat untuk memberikan edukasi pembelajaran dalam pendidikan. Peristiwa-peristiwa terjadi juga termasuk ke dalam pembelajaran, karena yang tadinya kita nggak tahu, kita menjadi tahu. Misalkan peristiwa tsunami atau banjir. Yang awalnya kita nggak tahu kan peristiwa tsunami atau banjir itu apa, kita menjadi tahu semenjak adanya teks eksplanasi. In explanation text, there are three structures. For the first one, identify the phenomenon. Identify the phenomenon is general description of phenomena or event to be discussed. For the example, in paragraph 2. Next, sequence of event, cause and effect atau hubungan sebab akibat in the paragraph 3. Next, interpretation or conclusion, yaitu kesimpulan. For the example, in the paragraph 3 akhir. Okay, I'll be to explain about characteristic of explanation text. The first, explanation text answer question how and why. Jadi biasanya di dalam teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana sesuatu bisa terjadi, seperti peristiwa alam maupun sosial yang bersifat umum. The second, they have clear titles. Jadi di dalam teks eksplanasi itu biasanya menggunakan judul yang subjeknya itu akan dibahas secara rinci. For example, teks eksplanasi yang berjudul How Train Works, maka di dalam teks tersebut akan menjelaskan bagaimana kereta itu dapat bekerja secara rinci. The third, the first paragraph introduces the subject. Jadi biasanya di dalam teks eksplanasi itu di paragraf pertama akan menjelaskan lebih awal mengenai pengenalan subjek, baru di paragraf kedua dan seterusnya akan menjelaskan hal atau pembahasan tersebut secara rinci. The fourth, they have pictures and diagrams with label visual learns. Jadi dalam poin ini menjelaskan bahwa di dalam teks eksplanasi itu dapat menyertakan sebuah gambar serta diagram untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari teks eksplanasi tersebut. Saya Salwa Aulia Bilbina. Di sini saya akan menjelaskan tentang language filters. Yang satu, general non-human participants. The point is that the topics or themes discussed relate to non-human, meaning non-human. For example, natural disaster, social phenomena, and others. Jadi maksudnya adalah topik atau tema yang dibahas ini berhubungan dengan non-human, berarti bukan manusia, contohnya bencana alam, fenomena sosial, dan lain-lain. Yang kedua ada konjungsi kronologis dan sebab akibat. Contoh dari konjungsi waktu yaitu first, then, next, after, finally, dan lain-lain. Contoh sebab akibat yaitu as a result, so, if, because, therefore, dan lain-lain. Yang ketiga menggunakan action verb. Action verbs are verbs that describe action. For example, do, make, create, remove. Jadi kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menjelaskan tindakan, misalnya melakukan, membuat, menghapus. Yang keempat ada menggunakan passive voice. Jadi passive voice is the form of the verb where the subject is subject to work. Jadi passive voice adalah bentuk kata kerja yang subjeknya dikenai pekerjaan. The pattern in making passive sentence is to be plus verb 3. Example, cactus is grown for protection. Artinya kaktus digunakan untuk perlindungan. Yang terakhir ada present tense. The first form of the verb is as to show everyday activities or general traits. Example, tiger lives in jungle. Artinya harimau tinggal di hutan. Okay, next I'll be to explain about types of explanation text.
The first, sequential. Jadi di dalam teks sequential ini menjelaskan mengenai suatu perubahan fenomena alam ataupun sosial dengan sangat rinci. The second, causal, yaitu tipe teks eksplanasi yang akan menjelaskan mengenai suatu perubahan dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Third, theoretical. Jadi menjelaskan mengenai suatu kemungkinan terjadinya peristiwa alam maupun sosial yang masih bersifat teori. The fourth, factorial. Jadi menjelaskan mengenai efek dari suatu proses ataupun peristiwa yang telah terjadi. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai steps to create explanation text. The first, decide what phenomenon you want to explain. Jadi, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan fenomena yang akan kalian bahas. Setiap hal yang akan kita lakukan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan tujuan, agar hal yang akan kita lakukan ini terperinci dengan sangat jelas dan tidak melebar kemana-mana. The second, research and references. Research yang berarti melakukan riset. Kita harus melakukan riset terhadap data-data yang terlebih dahulu telah dibuat oleh para ahli dengan tujuan agar kita tidak keliru di dalam menulis teks eksplanasi tersebut. Kemudian, and references, mencari referensi. Mencari referensi di dalam menulis teks eksplanasi itu adalah hal yang sangat penting. Mencari referensi itu dapat menunjukkan sebuah ide ketika kita akan menulis teks eksplanasi. Sebagai contoh, kita dapat mengambil ide-ide dari media sosial yang sedang booming, atau kita dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di media sosial, seperti mengapa ada air laut yang berbeda warna dan tidak dapat bersatu. Jadi kita harus melakukan riset dan mencari referensi sebanyak-banyaknya agar teks eksplanasi yang kita buat ini tidak monoton dan tidak membosankan. The third, membuat draft atau outline. Membuat draft dapat kalian lakukan jika kalian belum bisa menulis teks eksplanasi di dalam bahasa Inggris secara langsung. Kalian dapat menuliskan pokok-pokok penting yang terlebih dahulu yang nantinya akan kalian satukan menjadi satu kesatuan teks eksplanasi yang utuh. Kemudian membuat outline atau garis besar. Kalian dapat menuliskan kata-kata kuncinya terlebih dahulu yang nantinya kalian akan kembangkan menjadi suatu kalimat atau menjadi suatu paragraf yang utuh dan nantinya dapat memudahkan kalian di dalam membuat teks eksplanasi. The fourth, do a grammar check. Grammar. Kita harus melakukan pengecekan terhadap grammar, baik itu di dalam penulisan, dalam tanda baca. Teks eksplanasi merupakan teks yang sangat baku, yang sangat faktual dan sangat akurat. Rasanya kurang pantas jika di dalam teks eksplanasi terdapat kesalahan dalam penulisan, apalagi di dalam vocabnya. Terlebih, teks eksplanasi ini akan disebarkan ke khalayak umum, yang mana akan banyak orang yang membaca tulisan kita, akan banyak orang yang mengecek tulisan kita. Jadinya kita harus betul-betul menentukan apakah di dalam penulisan teks kita ini terdapat kesalahan kata ataupun tidak. The five, finishing atau baca ulang. Kita harus membaca ulang secara keseluruhan teks eksplanasi yang telah kita buat. Kita harus dapat memposisikan diri kita sebagai pembaca, bukan sebagai penulis dari teks tersebut. Kita baca ulang, kemudian kita cermati, kita telaah satu persatu apa. Takutnya masih terdapat kesalahan, baik itu di dalam kata maupun di dalam penulisan. And last, publish and share. Tahap ini merupakan tahap yang opsional, karena tahap ini tidak wajib untuk diikuti bagi setiap orang yang telah menulis teks eksplanasi. Namun sangat disayangkan ketika kita tidak mempublikasikan hasil karya kita sendiri. Yang mana kita udah capek-capek nulis, kita udah capek-capek cari referensi sana-sini, kita sudah capek-capek mengecek grammarnya betul atau tidak. Jadi lebih baik dipublish and share. Nah, itu dia steps and create dalam menulis teks eksplanasi. Semoga membantu.